bisa hadir di rumah Allah ini, juga kembali bisa hadir di majelis Tafaqquh Fiddin ini, majelis yang oleh Rasulullah SAW beliau katakan sebagai jannah atau surga, yang tentu kita berharap kalinya kita dalam surga bisa di dunia ini akan mengantarkan kita ke taman surga di akhirat nanti. Ikhlas selanjutnya salawat dan salam akan kita pilihan untuk terakhir yang disalahkan oleh Allah beliau telah terbimbing terus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dalam hidup ini menjadikan manhaj beliau ayat sunnah beliau hidup. Mudah-mudahan tentang kita tercerah hingga akhir zaman. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kafa bil mar'i nublan wa ma'arifu. Ada ungkapan Arab yang berbunyi seperti itu. Kafa bil mar'i nublan wa ma'arifu. Kalau kita terjemahkan cukup bagi seseorang tetap lengket padanya kehormatan, nublan atau syarafan selama aibnya masih dalam hitungan kecil, dalam hitungan sedikit. Agak bebas sedikit terjemahannya supaya terpahami. Seseorang pandang terhormat, dipandang mulia, sekalipun berarti dia tidak punya aib, tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan. Selama kekurangan itu hanya dalam bentuk yang memang manusiawi, yang memang tidak justru mengantarkan dia keluar dari al-iman as-shadiq, iman yang benar. Ya, ungkapan ini tentu memahamkan kepada kita bahwa memang mencari orang yang sempurna, apalagi paripurna, kita tidak akan menemukan. Ya pastilah siapapun orangnya, selevel apapun, nanti ya katakanlah wawasannya, ilmunya, tetap saja ada celah, tetap saja ada sisi kekurangan, aib.
Seperti Bung Hatta ada mengatakan, orang bukan tidak mustahil melakukan satu kesalahan, tapi kemudian kesalahan yang dia lakukan justru mendorong dia, memotivasi dia ke depannya untuk memperbaiki kesalahan yang ada, sehingga lebih baik hanya dari sebelumnya. Ikhwan billah, sudah pernah juga saya mengatakan bahwa yang dicari oleh Allah, yang jilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia di 2/3 malam. Dalam bencana, siapa yang meminta ampun kepadaku biar aku ampuni? Siapa yang berlindung kepadaku biar aku lindungi? Tidak Allah cari siapa yang tidak punya kesalahan, siapa yang tidak punya dosa. Itu tidak cari. Kenapa? Karena ternyata memang faktanya semua kita, semua manusia ada gelap dan Islam justru dihadirkan oleh Allah agar manusia yang keliru memilih jalan, yang salah memilih jalan, agar memilih al-Islam. Oleh karenanya tidak ada alternatif lain, tidak ada pilihan lain, dan ini yang terus kita camkan bahwa manusia dengan wataknya yang memang ada kecenderungan untuk melakukan keburukan, dalam waktu yang sama juga ada kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwa, diilhamkan apa itu diilhamkan? Ada diberi kecenderungan untuk melakukan jujur, bukan dalam waktu yang sama ada juga kecenderungan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketakwaan.
zakka wa qad khaba man dassaha. Dan kemudian Allah dan bahwasanya beruntung orang yang mau senantiasa menyucikan, membersihkan jiwa, nuraninya, dan buntung merugi orang yang biasa mengotori jiwanya. Pertanyaannya yang tentu kita bisa jawab adalah bagaimana, dengan cara apa membersihkan jiwa-jiwa kita, dengan apa, dan bagaimana mengotori jiwa kita. Disinilah kembali lagi kehadiran Al-Islam justru akan memberitahukan seutuhnya bagaimana kita membersihkan jiwa, bagaimana kita tidak mengotori jiwa-jiwa kita yang justru dua kecenderungan itu selalu ada. Ayat yang dibacakan lalu, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Bahwasanya Al-Qur'an ini menunjuki manusia, memberitahu manusia jalan yang memang terlurus. Bukan berarti ada juga jalan yang lurus, cuma kurang lurus, bukan. Itu memang gaya bahasa Al-Quran. Jelasnya adalah bahwasanya Al-Quran inilah yang akan menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus selain Al-Quran. Enggak ada. Al-Quran yang merupakan otoritas bagi hukum syara, otoritas bagi hukum Islam. Sangat jelas di ayat ini bahwa untuk kita berada senantiasa di jalan yang lurus, Al-Quran adalah panduan. Dan kita memang meminta senantiasa ihdinas siratal mustaqim. Tambah lagi, apa hukmal jahiliyah itu? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqin. Al-Maidah 50. Kalau tadi Al-Isra ayat 9, ini Al-Maidah ayat 6. Apa mereka mencari hukum jahiliyah? Ini dia orang-orang yang justru punya kefahaman dan kemudian sadar diri, tahu diri. Tentu nanti kepahaman di sini kita masukkan kepahaman bahasa, ya. Allah sampai menggunakan kata-kata. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah?
hukum yang didasarkan pada pembodohan. Coba orang yang ya sadar, kamu ngerti, dikatakan dari hukum jahiliyah, kan akan respon pertama tentu, wah kita dicap jahiliyah, berpantang, tidak mau. Apa hukmal jahiliyah yang itu? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqin. Siapa yang hukumnya yang memang baik, benar-benar baik selain Allah. Qaumi yuqinu, bagi orang-orang yang benar-benar mengimani. Ini penghujung ayat yang seperti ini yang memang kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang justru akhirnya memang bodoh kalau begitu. Seperti apa penghujung ayat? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang memang meyakini, bagi orang-orang yang memang benar-benar mengimani. Nah sehingga ya kalau orang tidak beriman, apa salah? Kalau orang tidak meyakini, itu kan hak mereka. Akan celah itu tersedia, ruang itu seakan-akan ada dan terjadi, apa salah? Siapa yang bisa menyala? Orang tidak percaya. Segitu mudahkah manusia dengan pikirannya, atau lebih pasnya dengan egonya, menabrak, melawan hukum Tuhan. Nah, kalau begitu, the real problem, permasalahan yang sesungguhnya gimana? Permasalahan yang sebenarnya permasalahan di mana letak? Allah paling tahu anatomi manusia. Titik lemah, titik kuat manusia, kecenderungan manusia, Allah paling tahu. Manusia mencoba mendiagnosa suatu penyakit. Tujuan apa? Untuk tujuan kemudian mencari obatnya. Kadang diagnosanya tepat, kadang diagnosanya meleset, sehingga bukan kesembuhan yang didapatkan, malah tambah panas. Diagnosa Allah, kalau mau kita katakan diagnosa, Dia yang menciptakan, Dia yang memberi potensi, dan dengan pengetahuannya Dia tahu seluk-beluk yang namanya manusia, anatomi manusia secara utuh. Dialah yang Maha Tahu bagaimana manusia sebagai makhluk ciptaannya bisa menjalani hidup dengan baik. Dialah yang paling tahu bagaimana manusia ini jangan keliru memilikinya. Dan kalau terjadi kekeliruan, dia memang mesti kembali ke jalannya
sudah dia. Nah, tadi saya mengatakan, jadi dual problem itu sebenarnya adalah bukan yang bahasa Quran ya. Walnah bikum min ajami fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang kita garis bawahi, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, rasa was-was bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Oleh ahli tafsir diterjemahkan, dimaknai ini, ditafsirkan ini, tidak ada keraguan, was-was, kesangsian, perasaan takut akan apa yang akan datang, atas apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada was-was, tidak takut. Walau yahzanun, tidak bersedih. Alama fatakum, tidak sedih atas apa yang sudah terjadi, yang luput dari harapan kita, yang sudah terjadi, yang kita luput, yang kita tidak kebagian, yang kita tidak kesampaian, yang kita justru babak belur, yang sudah tidak larut dalam luka itu, yang sudah terjadi, tidak membuat orang, tidak membuat kita kemudian larut dalam duka dan kesabaran dan kesedihan. Ke depan tidak ada perasaan was-was, takut, khawatir, jangan-jangan, bisa-bisa, tidak ada itu. Karena itu bukan permasalahan yang sesungguhnya. Itu memang keniscayaan di dalam perjalanan hidup. Dapat tidak dapat, lepas atau kena, berhasil atau gagal, urusan-urusan keduniaan. Ya itu yang memang sudah romantik kan itu. Nah, permasalahan yang sesungguhnya adalah problem adalah persoalan keyakinan, persoalan iman, persoalan akidah. Ini persoalan yang sebenarnya artinya adalah iman atau tidak iman, yakin atau tidak yakin. Begitu yakin, orang tidak akan pernah bergeser dari keyakinannya ini ke keyakinan yang benar. Begitu iman, orang tidak akan membolak-balik imannya. Begitu iman, orang tidak akan justru memberikan tempat bagi kebimbangan, bagi keraguan-keraguan. Itu maknanya. Tadi belum terjawab. Celah bagi orang kemudian untuk mengatakan, ya kalau orang beriman, ya ini harus dituntaskan dengan Anda percaya ada Tuhan ya? Tuhan yang Anda percayai, kalau memang Anda percaya ada Tuhan, sudah benar-benar diyakini sepenuhnya dan mampu memberikan bukti-bukti kebenaran keyakinan Anda, sudah itu dilakukan. Ya kalau orang tanya saja dia bisa menjawab, ya saya sih masih dalam pencarian. Berat. Ya saya sih kalau urusan ketuhanan itu terserah aja masing-masing menjawab. Tidak begitu. Adu argumentasi. Nah, kalau orang sudah benar-benar saya yakin bahwa Tuhan itu Allah,
Dia ini kan yang mengantarkan ya Pak Felix Shaw ya untuk kemudian menjadi muslim. Itu poin pertama dan utama yang mengantarkan dia untuk kemudian memilih Islam. Dia mengatakan, saya yakin Tuhan itu ada. Nah, Tuhan ada itu. Yang ini mengatakan Tuhan seperti ini, yang ini mengatakan Tuhan, yang ini mengatakan Tuhan tiga dan seterusnya. Diujilah, hadirkanlah bukti-bukti. Dan orang-orang pintar terbanyak yang tadinya non-muslim kemudian beralih ke Islam justru karena kemurnian masalah ketuhanan. Setelah membaca Al-Quran ternyata mereka memahamkan bahwa Tuhan adalah Sang Khalik, bahwa Tuhan benar-benar Tuhan yang diajarkan oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada cara cerdas ketujuh dengan belajar Al-Quran, ya, buku yang memang sangat berkualitas. Nah, di situ disebutkan mulai tahun 2014 setiap tahun tidak kurang dari 20 juta penduduk bumi ini yang eksodus, pindah dari satu keyakinan yang lama ke keyakinan yang diajarkan oleh Islam, tidak kurang dari 20 juta setiap tahun. Dan dengan bukti-bukti, ya, bahkan juga menghadirkan beberapa testimoni ya, untuk orang-orang yang memang tadinya non menjadi Islam. Beliau menyebutkan bahwa sekarang ini Islam adalah agama terbesar di dunia. Islam adalah agama terbesar di dunia. Ya cuma media tidak akan berbukti. Karena media sudah dicekokin kan, sudah di bawah dominasi ya Barat yang kafara kan. Dan karena fakta ini pula lah, terdepan Barat yang ditambah nanti ya timurnya dan seterusnya utaranya selatannya yang memang non, mereka menyimpulkan bahwa Islam is the only one enemy, bahwa Islam adalah satu-satunya musuh kita, musuh yang paling berbahaya. Baca. Nah, karena memang Islam musuh yang paling berbahaya, maka ketakutan mereka luar biasa. Dari ketakutan yang ada, mereka menggunakan berbagai cara untuk mengacau al-Islam. Ini yang terjadi. Kembali. Jadi the real problem umat manusia adalah persoalan keimanan, persoalan keyakinan. Tidak beresnya problem yang satu ini akan berimbas, tidak akan pernah beres persoalan-persoalan yang lain. Nah, kita yang sudah menisbahkan kita sebagai muslim, sebagai masih ada kaca, masih kita buka bahwa untuk kemudian membuat kita dalam kebimbangan, untuk membuat kita dalam kegelapan, untuk kita tidak justru mantap dan semakin mantap dengan keyakinan kita, dengan apapun yang kita hadapi.
lawaqa'at hadhihi ala hadhihi. Dan sampaikan kan majelis kita ini hadis marfu memang, tapi kandungannya sahih. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Andai sekalipun langit runtuh, apa yang ada di permukaan bumi pada berantakan dan karuan. Orang yang beriman akan pernah bergeser. Orang yang beriman tidak akan pernah bergeser dari itu. Untuk dibedakan dengan orang yang tidak beriman. Salah, labak. Bukan pusing video keliling lagi. Bergeser, pindah sana, pindah sini. Yang ada hanya ketakutan yang berlebihan. Yang ada hanya ketidakpastian. Itu bagi orang yang tidak beriman. Makanya Allah akan memberikan satu statement yang tidak ada duanya lagi. Imma syakira wa imma kafur. Ya terserah aja lah. Mau syukur, mau iman, mau kafir. Yang tapi dengan risiko yang kalian manusia harus terima. Nah, bahasa-bahasa Al-Quran yang seperti ini lagi-lagi ya bagi manusia-manusia yang benar dikatakan Allah akan sudah menyerahkan kepada manusia. Ya terserah orang beriman. Lalu ada orang yang justru semangatnya luar biasa, gurunya luar biasa, berdakwah ini mengajak orang. Beda antara melaksanakan kewajiban dengan memaksa orang. Kewajiban kita laksanakan amanah nahi munkar. Terakhir terserah orang yang dia. Kewajiban bagi kita yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, nanti menerima atau tidak urusan orang yang kita dakwah, dan kita sudah tidak dituntut lagi karena kita sudah melaksanakan kewajiban terkait kewajiban. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, iya, tinggal 10 jam. 5 menit lagi lah dan kita jawab. Sebuah analogi yang saya inginkan adalah sebuah analogi yang saya inginkan. Dokter menganalisa mendiagnosa satu penyakit yang mencari yang menentukan sehingga sakit pasien yang sakit bisa sehat, gitu ya. Tapi salah diagnosa nggak akan sembuh, bahkan dia ditambah parah. Lah, Allah yang paling tahu, yang paling tahu seluruh manusia sebagai makhluk ciptaannya, paling tahu anatomi manusia seperti apa. Tahu bagaimana manusia ini sehat, selamat, tahu bagaimana manusia ini ya justru bisa celak, bisa justru bangkrut.
Oleh karenanya, nah sehingga ya disitulah manusia akan tercerdaskan, disitulah manusia ini akan ada ya justru meningkat, ya, ada improving dari satu keadaan. Ya bukan kita ini jangan jadi orang yang terima instan. Jangan. Ya udah ada yang bertanya. Nah, yang minggu yang lalu juga. Iya, Indra Diana, alhamdulillah masih mau bertanya. Ya, Ustaz, gini kan kadang dilema, misalkan dalam pemilihan umum atau pilkada kan, sosok yang diusulkan secara politik itu kadang tidak sesuai dengan hati nurani setelah kita mencari referensi. Ya. Bolehkah dalam Islam kita tidak memilih sama sekali karena pertimbangan kita dengan segala studi, dengan segala bertanya sana sini? Iya, itu pertanyaannya ya. Iya, kita tidak cocok, tidak berkenan secara moral keagamaan. Tapi itu yang justru ditimbulkan. Bolehkah kita tidak memilih? Ada istilah yang baik di antara yang buruk. Untuk kemudian nanti yang terbaik di antara yang baik. Ya mungkin yang terbaik di antara yang baik-baik itu memang ya berat ya. Tapi masih ada baiknya di antara yang buruk. Masih ada baiknya. Mudah-mudahan ya itu masih ada lah. Masih ada lah. Baru kemudian tidak ada baiknya sama sekali bisa diberlakukan itu tadi. Tidak ada baiknya sama sekali bisa diberlakukan itu tadi. Ya kalau masih ada baiknya, makanya juga ada ungkapan mana yang lebih baik tidak ada pemimpin sama sekali dengan ada pemimpin tapi ya ada kekurangan salah di sini. Mana yang lebih dipilih? Jadi itu. Ya memang ya tentunya problemanya tidak sesederhana itu ya, tidak sesederhana itu. Problemanya tidak sesederhana itu dengan kaitannya dengan pemilihan. Harusnya kita munculkan, apa-apa, sabar, ya. Tambahan 5 menit. Kesadaran berpolitik umat Islam aja belum sepenuhnya umat ini menyadari. Iya enggak? Ya memang orang harus berangkat dari kesadaran berpolitik saja itu belum justru disadari oleh umat ini kecuali masih segelintir. Abul A'la al-Maududi, pimpinan tertinggi Jamaat Islamiyah, macam-macam ini mengatakan siasat rukun minad din. Politik itu seperempat dari agama. Kalau dikatakan ini persoalan ini persoalan ini persoalan seperempat. Dan seperempat ini menentukan yang lain-lainnya. Ini tidak disadari. Yang disadari apa? Tapi kesadaran baru kesadaran seperberapa dari agama. Yang disadari adalah siapapun pemimpinnya, saya sebagai buruh pasar tetap aja buruh pasar pemimpin. Siapapun pemimpinnya ya saya juga tidak akan kaya tuh. Siapapun pemimpinnya ya saya tetap saja harus memeras keringat. Memangnya mencari apa? Memangnya mencari apa? Wah. Ya, pandangan hidup orang. Politik itu kotor. Jadi kalau pengajian mengarah ke politik, saya tidak tertarik. Itu kan soal politik. Itu bukan pengajian, itu politik. Ya. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Saya sudah ini. Yang penting sholat.
Selama masih kita bisa sholat, ya udahlah, selesai udah, tidak perlu yang lain. Ya, sholat penting, tapi pernahkah orang berpikir? Pertama, sholat hanya bagian dari agama. Sekalipun dia memang sangat penting. Tapi pernahkah orang berpikir yang berikutnya bahwa bukan mustahil suatu saat sholat pun orang tidak diperkenankan? Pernah terpikir itu enggak? Kongok sekarang ini agama dilarang. Ini enggak ada orang Muslim yang masih mempertahankan keimanan Islamnya, sholat jangan ditembak. Dan itu terjadi di banyak negara. Bukan hanya di RRC, bukan hanya di Indonesia. Orang dilarang sholat kecuali sembunyi-sembunyi. Nah, orang terpikir enggak bahwa pada suatu saat bukan mustahil kita untuk sholat pun dilarang, untuk berdakwah dilarang. Nah, jadi goalnya saja politik itu dalam beberapa siapa yang mewarnai politik itu? Begitu komunis yang mewarnai, berlakulah al-ghayah tubarrirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Kalau tujuan yang baik, cara apapun boleh bilang. Katakanlah baik tujuannya untuk keadilan, pemerataan baik, boleh menghalalkan segala cara. Islam tidak kenal itu. Tujuan baik mencapai dengan cara yang baik, tujuan yang benar mencapai dengan cara yang benar. Bagaimana kalau tujuannya tidak benar? Juga ya jadi politik itu tidak siapa yang mewarnai. Mau dikasih simbah, jawaban apa? Waman ahsanu minallahi sibwa. Siapa yang jawabannya lebih baik selain dari jawaban Allah? Sinilah. Ya tapi ya sekali lagi ya memang menuju ke arah yang memang mendekati sempurna. Itu memang perlu waktu. Sama aja. Ya ini memang derita bagi kita ya. Kalau sudah keluar kata-kata itu. Ya tapi baiklah dicambuk. Ya kita ya jangan udah bermain api lah, kebakar. Orang nyogok, kita nyogok juga. Orang main politik, kita main politik juga. Itu salah, tinggal dan boleh terjadi. Akhirnya yang bisa berhasil yang memang ya, tebal sakunya, yang memang tidak punya modal tidak berhasil, yang ini sudah menghalalkan segala cara, tinggalkan yang begitu itu. Kalau memang mau benar-benar Islam kalau muslimin ya jadi ya memang panjang ya, jadi memang panjang, tapi yang pasti salah ini muslim, ini non muslim. Tapi yang non muslim ini orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya adil. Tapi yang muslim ini masih dipertanyakan. Pilih yang mana? Tetap pilih yang muslim karena berangkatnya sudah salah. Ya kalau sudah berangkat dari yang salah, ya salah lah. Jangan benar berpikir kita. Ya, terima kasih. Maaf. Pak Daud, terima kasih. Anuannya, ya, videonya, ya saya kira ya ikhlas kita berdoa. Ya artinya ya kita ya juga akan menjawabkan apa yang kita sampaikan. Akhir tadi nanti penasaran juga. Ya, gimana akhir apa terakhir? Orang berpendapat
Iya, kita sepakat dengan apa yang disampaikan. Dan inilah yang sudah dikabarkan oleh hadis Rasulullah, beberapa hadis yang diantaranya adalah kataku di fitanil lail ya. Yusbihul muslimu mu'mina yusbihul mar'u musliman wa yumsi kafiran. Akan terjadi fitnah besar ya, di mana tidak ubahnya dengan malam yang gelap gulita. Akan terjadi fitnah besar di mana pagi orang muslim ya, siangnya kafir, siangnya kafir ya, sorenya kafir, nanti paginya muslim. Mungkar kasar. Ya, masih terkait dengan ya akan terjadi al-mutamassik bisunnati kal qawiyyi alal jam. Orang yang memegang sunnahku, ajaranku, tidak ada ubahnya dengan orang yang memegang bara api. Kita sekarang memegang bara api, tidak siap kepanasan yang terlepas. Yaitu tamsil yang memang luar biasa. Artinya adalah berat. Nanti memang tetap diberi ruang illa man ukriha lanjutkan wa qalbuhu lanjutkan mutmainnun bil iman, kecuali orang yang benar-benar terpaksa tapi hatinya tidak pernah bergeser, yaitu nanti ada. Sekarang belum ya, masih bisa ngomong lah, masih bisa kita ngomong, masih kita bisa menyampaikan. Iya. Ya jadi ya memang masuknya harus kita benar-benar cermati baca. Nah sekarang kenapa tekanan yang luar biasa terhadap Islam? Karena ya Islam itu dianggap itu musuh yang paling berbahaya. Orang yang tidak merasa bebas lagi, padahal sejatinya Islam tidak akan memaksa orang. Yuk harus iman, harus Islam. Kalau tidak tak penggal lehermu, tidak ada itu. Tidak ada yang ngajak dia. Tapi orang tetap diberikan kebebasan dengan pilihannya. Hanya yang tidak boleh A'udzubillahi fa ini tahau fala udwana inna ala zalim. Kalau sudah tidak ada yang namanya perseteruan secara fisik, tidak ada musuh secara nyata yang memang ya justru mengancam kita di hadapan kita. Ya, musuh sih tidak pernah habis. Tapi kan sekarang bentuk perangnya kan beda. Perang ideologi, perang pemikiran, gasul fikri. Ini kan sekarang. Nah kata Allah ya, kalau sudah tidak ada yang bentuk-bentuk itu yang sudah nyata-nyata di hadapan kita, mengarahkan monyong senjata mau adu fisik, kalau sudah tidak ada itu, yang tetap buat musuh kita tetap ada dan tetap dilawan adalah kezaliman. Silakan orang dengan keyakinannya, tapi kalau dia berbuat zalim akan kami bereskan, merampas hak orang lain, menistakan orang lain, meracuni orang lain. Bentuk-bentuk kezaliman itu tidak pernah bisa diperlukan. Orang mengerti yang ini silakan, tapi kalau sudah berulang yang merugikan orang banyak, tidak dapat tempat, itu isu. Jadi musuh abadi itu adalah kezaliman, tidak adil, mendapat perlakuan tidak adil, diskriminasi. Bisa diterima. Ya, makasih. Tentu terlalu banyak yang belum kita bisa hadirkan di dalam dakwah ini berkaitan seluk-beluk Islam untuk kita gali dan kita gali. Kami apa yang kita sedikit memantasnya, kita tetap dan makasih atas yang diberikan. Kurang lebih depannya kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi.